Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke Sungai Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum dapat kue kotak. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ketua panitia awak tadi namanya Buya Burhan. Burhan tu artinya joleh, tapi pantunnya tadi kurang joleh. Burhan, Buya Burhan tu artinya jelas, tapi pantunnya tadi ada nanti tutup-tutupinya sikit. Bapak ibu mau mendengar pantun yang jelas? Wahai ke penyalai menangkap ikan, ikan dibawa pergi ke kota, masjid sudah diresmikan, utang tinggal 65 juta. Tadi sebetulnya lambo susun Satya 65, tapi lah dibayar oleh Bank Riau Kepri melalui perintah Pak Bupati. Kalau tadi ketua panitia namanya Buya Burhan, Pak Bupati awak namanya Haji Zukri. Zukri itu artinya selalu tekonang dan tengek-ingek. Ibu selalu tengek Pak Zukri. Hati-hati bininya aduh. Maksud awak, sesudahnya tanda tangan tadi, sampai hari kiamat awak tengok namanya awak tekonang. Bila masjid jami kau diresmikan, dikonang di orang semasa Bupati Haji Zukri. Kalau Ustaz Sawan, apalah yang Ustaz konang dari Pak Bupati Zukri? Ambo bisa memantunkannya, tapi syaratnya jangan golak. Pergi merantau ke Sungai Apit, sorbannya hijau, celananya sempit. Ada janji dan golak. Ini ada khasnya, stylenya tuh khas. Setiap itu awak pasti ingat. Tapi yang boleh yakin dan percaya, masyarakat Pelalawan pasti selalu tekonang dan teingek samanya. Bilalah anak yatim dapat santunan tiap bulan pada masa Bupati Azukri. Bilalah imam muazzin Bilal dapat santunan pada masa Bupati Haji Zukri. Tadi waktu beliau memberikan kata sambutan tadi, itu pun bisa juga dibuat satu pantun. Kalau tuan ke Pangkal Titi, jangan lupa ke Pulau Kundur. Dari bunyi sambutan bupati, macam-macam kampanye gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apapun nama acaranya awak tetap datang, karena inti dari acara itu adalah silaturahim. Bersua dengan Buya Burhan, bersua dengan Pak Bupati, ada pula Pak Kapolres yang umurnya baru sehari di Pelalawan. Namanya Pak Guntur. Kalau jumpa Pak Bupati, tidak ada doa khusus. Tapi kalau jumpa Pak Guntur kok ada doa. Doanya Subhana man yusabbihu bihi ra'du wa buhamdih. Doa apa tuh? Doa mendangau poti. Guntur itu kan poti. Tadi waktu naiknya berdua ke atas, mau tengok sebelah Pak Guntur dan suang lagi namanya Pak Raden. Kalau mau jumpa presiden, datanglah hari Kamis. Sudah lama konal Pak Raden, bau ikolan dan tidak berkumis.
Apa usah sama kau berpantun-pantun? Pelelawan kau negeri Melayu kan? Nah, jadi anak-anak awak kau mesti awak ajarkan berpantun. Ya tetap pandai mengaji, tapi jangan berpantun lupa. Sebab sejalan antara agama dengan budaya. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Jangan lupa berpantun. Ada pandai berpantun, tak pandai mengaji, belajar mengaji. Ada pandai mengaji, tak belajar berpantun, belajar berpantun. Tak pandai mengaji, tak pandai berpantun, apa ke sungai Tojun. Hadir pula bersama awak Khalifah Mudo. Ambo bersuluk dengan Khalifah Mudo, dengan almarhum Buya Somad. Khalifah Mudo Buya Zulkarnain LC. Ado bersama awak silaturahim. Ado pula sepaket kini. Ado Kajari, jaksa. Ado pengadilan agama, hakim. Ado polisi. 3 sepaket. Jadi kalau ada masalah, tinggal datang kate. Jaksa penuntut umum ada, polisi tukang tangkoknya ada, hakim yang memutuskan pun ada. Tapi insya Allah semua yang di atas ini baik-baik semua insya Allah. Ada abang hamba namanya Bang Rais. Tadi disebutkan Pak Rais mantan ketua Kementerian Agama. Rais itu artinya ketua. Jadi beliaulah ketua yang sampai mati tetap ketua. Sama macam orang Madura kalau ditanya siapa presiden Indonesia, tetap Soekarno. Adapun presiden-presiden yang sesudahnya itu hanya pengganti saja. Sampai mati tetap. Kemudian ketua Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Namanya Buya Aidi Amran. Tulisan Arabnya Aidi, tulis Latinnya Edi. Aidi itu artinya air ayo tiap hari. Aidi air ayo. Ada pula Bapak Sekda, namanya Tengku Muklis. Ambo di antara 2 boleh orang Sekda tambah Sekprop Seriau iko, 3 boleh orang Sekda, ikolah orang yang paling berkesan di hati ambo. Apa tepuk tangan tak tahu alasannya. Inyolah yang menugaskan ambo ceramah dari mulai Pangkalan Perinci menelusuri sungai singgah kiri kanan sampai ke Penyalai. Satu hari 6 kali ceramah, 6 hari 36 ceramah. Ditanya deh Pak Wakil Bupati waktu itu, dibacanya jadwal. Buya, kau sehari 6 kali ceramah? Iya. Berarti 6 hari kau 36? Iya. Sanggup Buya. Kalau masih hidup awak tahu kan. Kalau mati yang bertengah jalan ganti ustaz baru. Nah, itu beliau menyusul. Mudah-mudahan di masa akan datang ada lagi ustaz yang dikirim sampai ke Penyalai. Tapi jangan nambah. Ganti-gantian awak. Kemudian ketua BKM, Dewan Kemakmuran Masjid awak, namanya Tengku Kamarus Zaman. Zaman artinya masa, Kamar artinya bulan. Jadi inyo torangnya kalau malam aja. Kamarus Zaman. Apalah pelajaran yang Ustadz sebut dari nama-nama orang di atas kau tadi? Bahwa satu orang iko namanya ada makna, ada artinya. Maka kalau awak punya anak, kasihlah nama yang ada makna. Kini banyak orang memberi nama anak asal apa nanti konang di hati je. Apa nanti ingat itu be? Siapa nama anak bapak? Camry. Itu merek sedan motor. Kan nama anak awak diberi nama motor. Kenapa Pak Boy nama itu? Saya Pak Ustadz, anak saya ini lahir 17 Agustus. Jadi apa hubungannya Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Elok jo. Tapi kasihlah nama Muhammad, Ahmad. Mana tahunya kecelakaan tengah jalan, tahu orang menyelenggarakan jenazahnya. Jangan sampai salah. Ada puluh kini trennya nama laki sama nama bini satu-satu kan. Entah apa artinya. Iya kalau nama itu dia elok. Nama laki Sulaiman dipanggil Leman. Nama bini Toibah.
Ani satu kan nama anak Letoy. Apa? Tapi itu tidak ada di Pangkalan Tulis. Akhirnya kami pun bisalah bersilaturahim. Mungkin ada di hati bapak ibu yang menaik uang di hati kau memandang. Uang tu di hati. Udahlah pakai pentas, pakai karpet pulau, duduk di hati. Kami kok jangan. Adonan lebih tinggi daripada iko. Di mana? Tu di hati yang satu. Orang tu ada. Disawi dari Buya Burhan tadi. Itu ada orang di atas. Artinya di atas langit masih ada langit. Jangan awak bersusah hati. Kalau ada di antara bapak ibu yang duduk di bawah, lalu kemudian tersinggungnya, apalah kami kau di bawah. Jangan kau cik hati. Sedangkan ayah Pak Bupati pun tadi di bawah. Kalau tidak disobek, dek Pak Bupati tidak dibawa naik ke atas. Bagaimanalah agaknya perasaan awak duduk di bawah menengok anak awak di atas jadi bupati. Senangnya luar biasa. Enggak? Mudah-mudahan anak awak jadi bupati. Banyaknya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang dibawahi Kambo adalah panjang betul nama Ambo. Sampai 4 meter. Ditulis Syekh Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC MA. Itulah maka sampai kini amun ndak punya kartu namo. Sebab kalau dibuat kartu namo segodang amplop. Itulah maka kini namo ambo indak ditulis di dado. So kalau ditulis di dado, tangan ambo mesti begitu. Sampai ke ketiak namo. Iko bukan panitia membuat-buat. Syekh itu dibawahi de Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Inyo presiden tarekat se-Indonesia. Katanya jika jangan panggil ustadz lagi, panggil syekh. Tapi orang tetap memanggil ambo ustadz. Ambo sawi jangan panggil syekh. Sebab dulu waktu awak masuk ketek-ketek, asal namu tu lebih godang daripada badan awak, bawaannya domam. Nah, itu maka usah panggil syekh. Yang kedua, profesor. Profesor itu dibawahi de Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam tahun 2020 bulan Januari. Diserahkan oleh rektornya, Ustadz kami lantik menjadi visiting profesor dan boleh ditulis di mana-mana poi ceramah. Haji itu pertama tahun 92, kelas 3 SMP. Haji yang kedua tahun 2000, sama dengan Ustadz Buya Edi Amran, sama omak beliau pun ada pula ikut haji sama kami tahun 2000 dari Kairo. Nang ketiga dari Kairo tahun 2002. Nang keempat 2007 dari Maroko. Jadi kalau anda betul ditulis, mestinya hanya tu ompek kali. LC itu singkatan dari licence. Licence itu artinya ijazah. Orang iko sudah boleh mengajarkan agama Islam. Dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo. Ompek tahun. Tapi ada kawan kami, tetangga kami 10 tahun di Kairo, ndak balik-balik, ndak tamat, LC jo dipanggil. Itu namanya LC lamo di Kairo. Yang ujung tu MA, Master of Art dari Maroko. 2 tahun. Ada ndak ditulis, oh doktor, doktornya dari Sudan. Kenapa ambo jolehkan iko? Sebab banyak juga orang ndak tahu ditengoknya, itu kan gaya-gaya aja. Dulu waktu ambo pertama balik, jangan tulis panjang-panjang titel, tulis aja Ustadz Abdul Somad lah. Yang usah buat-buat LCMA, ndak usah ria awak, usah hati awak, kata ambo. Rupanya ada koran di Pekanbaru. Di halaman belakangnya banyaklah ustad. Tapi tukang jual minyak lintah. Tukang jual bubek kuat. Mohon maaf, omak-omak kami. Jadi ambo takut. Takut ambo ustad yang tukang jual bubek iko. Masyarakat Riau tidak bisa membedakan mana ustad yang ilmu agama, mana ustad yang minyak.
bukan minyak jelantah, minyak lintah tadi. Itulah maka sesudah itu maka dibuat Doktor LCMA. Jadi anak-anak awak sekolahkanlah jauh semata memandang, tapi nanti akan balik ke Pangkalan Kerinci insyaallah. Ustadz Edi Amran LCMA, Buya Zulkarnain LC, Ustadz Ketua MUI awak Dr. Iswadi Muhammad Yazid LCMA. Ketiga-tiga kok sama bersuo sama ambo di Mesir. Tapi dari uang kau bertiga dan paling berkesan ambo Ketua MUI itulah. Sampai segini ingat ambo. Ambo menompang lolok di rumahnya. Diletakkannya lah di ruang tamu, tilam cantik elok. Lolok ambo situ pagi merah-merah. Rupanya tilam itu yang paling banyak kepindingnya. Inilah kojo. Kinilah jadi ketua majelis ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya waktu untuk silaturahim kalau tidak dibuat acara-acara itu. Maka apapun namanya, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, peresmian masjid, apapun namanya datang. Cuma ambo memang kalau undanganku agak pilih-pilih sedikit. Kalau peletakan batu pertama, ambo biasanya jarang mau datang. Sebab beberapa batu yang ambo letakkan tuh tidak bertambah-tambah. Tapi biasa kalau peresmian itu ambo datang. Maka waktu Buya Edi Amran bertanya, bisa datang ke Kinci? Apa acara? Peresmian. Siap. Indah lo disabuknya ada utang. Sesudah malam tadi barulah di WA-nya ambo. Memang ikut peresmian, tapi utang awak ada 195 lagi. 195 dalam hati ambo, gawat ikut. Berarti esok tu tabligh akbarnya mesti dapat 195. Berdoalah ambo tadi malam, ya Allah, mudah-mudahan lebih banyaklah ibu-ibu daripada bapak-bapak. Sebab memang nak mencari duit kau bapak-bapak, tapi nak memegang duit, kau mengaku kan kau? Rupanya Pak Bupati tahu perasaan ambo. Kata Pak Bupati, rasamu juga rasaku. Akhirnya langsung perintahkan Bang Riau Kepri 1 juta. Lalu kemudian itu belum perintah lagi, tambah perintah 65. Itulah maka ambo bisa golak-golak. Kalau boleh tadi mungkin lain bunyi ceramah. Kita akan mati menghadap Allah. Jadi kalau terdengar ceramah ambo agak itu berarti banyak utang tuh. Nanti pas diupload juga, kenapa ceramah ustadku agak slow aja? Masjid itulah selesai utang. Tadi sebelum diperintahkan membayar 1 juta tadi, waktu penarikan tenda tuh tersangkut, coba tengok. Dalam hati ambo, memang rupanya kalau awak berhutang bukan cuma roh tersangkut. Pamflet nama masjid pun tersangkut berhutang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih ada berhutang jilbab, bayar lunas lagi. Mudah-mudahan yang masih ada hutang lunas. Banyak juga dong hutang. Judul yang dibuat ambo adalah Ayo makmurkan masjid. Ketek aja nih judulnya. Ayo makmurkan masjid. Makna memakmurkan itu ada 3. Coba ingat-ingat, itu akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Memakmurkan yang pertama adalah membangun. Alhamdulillah pembangunan sudah selesai. Masjid Jami Pangkalan Kerinci dibangun pada tahun 1985. Sesudah itu dipugar. Biayanya 3,2 miliar. Duit bantuan dari Pemprov 50 juta. Dari RAPP 50 juta. Dari masyarakat total semuanya dari masyarakat Kabupaten Pelalawan. Tapi lain data yang tadi Pak Ustadz. Tadi kata Pak Ketua 2,7, Ustadz menyebut 3,2.
Tadi ketua menyebut utang 165, Ustadz menyebut 195. Ambo apa yang SMS masuk? Ceramah ambo tidak bisa di SMS, tidak bisa dipesan, tidak bisa diintervensi, kecuali di masjid berutang kok. Kalau tempat lain tidak bisa. Kalau ada orang menyabik, diundang ambo ke dinas, Ustadz tolong ceramah, tapi jangan singgung tentang jilbab, soalnya bini kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak berjilbab, lakinya ikut masuk neraka, gitu. Sesudah itu tidak diundang itu. Nan mengundang ambo itu pun ikut nonjok. Tapi udah 2-3 bulan diundang balik. Buya datang balik ke kantor. Potongnya bongi, bongi itulah mati. Ceramah ambo ada di masjid. Tolong Ustadz ceramahkan. Ada orang lah bersedekah 3 juta, tapi diambilnya balik duit di Pekanbaru. Lalu sedekah 3 juta, ditariknya balik. Tolong ceramahkan itu. Ambo ceramahkan. Siapa saja nan sudah bersedekah, diambilnya balik duit wakafnya, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, macam anjing yang menjilat muntahnya. Selesai tausiah, datang ketua masjid. Mohon maaf Bu ya, nan orang anda awak sindi itu tidak ada datang. Itulah maka ambo tidak bisa main pesan-pesan. Ambo sampaikan aja langsung bahwa masjid iko swadaya masyarakat Pangkalan Kerinci. Allahu Akbar. Jangan dek tadi bantuan dari Bang Riau Kepri, lalu ada puluh orang Pangkalan Kerinci nandak mau sembahyang di masjid Jami. Bang, abang tidak sembahyang. Tidak boleh kita bersentuhan dengan riba. Karena bank konvensional adalah riba, maka duitnya dibelikan ke semen haram. Buka fatwa Syekh Yusuf Qardawi, Ikatan Ulama Dunia S1, S2, S3 Al-Azhar. Duit bank, kalau bapak ibu menabung di bank ada bunganya, maka duit itu tak boleh dimakan. Dan sampai kini alhamdulillah orang Pangkalan Kerinci indah ada namanya mau makan duit, tapi mau makan nasi. Duit bunga bank boleh dipakai untuk masalih ammah. Masalih ammah artinya kepentingan umum. Jadi kalau ada ibu bapak yang menabung di bank konvensional, ada bunganya, maka salurkanlah ke kepentingan umum. Di antara kepentingan umum, pesantren, panti, dan masjid. Karena ini umum. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nama kitabnya Fatawa Mu'asirah, 2 jilid. Boleh? Jadi tadi. Dan Bang Riau Kepri ini menuju syariah. Bank Aceh sudah syariah. Bank NTB sudah syariah. Bank Nagari Sumatera Barat menuju syariah. Dan awak Bang Riau Kepri, kebanggaan awak, ditulis godang-godang di Bang Riau Kepri Pekanbaru, menggesa menuju syariah. Doakan supaya segera syariah. Amin. Bapak Ibu kalau memang cinta dengan Bang Riau Kepri, balik dari acara Iko, langsung buka rekening Bang Riau Kepri Syariah, tarik uang dari bank-bank yang lain, masukkan ke Bang Riau Kepri Syariah. Bank negeri awak, duit uang awak, mesti masukkan ke bank awak. Setuju? Dari bunyinya macam tidak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, buktinya sudah nyata, sudah jelas. Jadi makna memakmurkan yang pertama adalah membangun. Hebatnya orang Pangkalan Kerinci membangun. Belum bupati dilantik, sudah dilantik, belum juga mengajukan, sudah meresmikan, baru datang menghadap ke bupati untuk minta resmikan. Allahu Akbar. Dan begitu bupati datang, ada utang 165 juta, langsung lunas. Jadi ke depan kalau ada masjid-masjid yang ulun selesai, undanglah. Enggak kata ambo dah.
Kalau ada masjid yang belum selesai, tirulah Masjid Jami Pangkalan Kerinci, swadaya masyarakat. Nih contoh, swadaya masyarakat. Tak sampai setahun jadi, bertingkat pula 2 lantai. Ambo tanya tadi Pak Ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, uang sembahyang di atas apa di bawah? Di bawah. Alhamdulillah. Sebab kalau nanti di atas, uang tua ndak bisa. Dari bawahnya usolli sampai kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, orang hamil ndak bisa. Maka sembahyang di bawah. Lalu yang di atas itu untuk apa? Kalau pono barulah kate. Anak-anak awak di atas. Anak-anak menjerit ribut di atas, maklum. Kalau masih ada anak ribut di atas, berarti Masjid Jami ikut ompe puluh tahun akan datang masih tetap ramai sholat berjamaah. Yang pertama makna membangun, membina, memakmurkan adalah membangun masjid. Siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang membeli semen, siapa yang mewakafkan kipas. Kenapa Ustaz tekonang kipas? Mungkin dia angin kok, jadi ingin kipas. Doa orang Pangkalan Kerinci. Begitu dibuat tablik akbar langsung redup. Tadi waktu ambo naik macam-macam ndak hujan, tapi ndak hujan. Doa. Oleh sebab itu maka mendung. Ada lagunya, mendung tak berarti hujan. Tenda-tenda kok yang tak bertenda pun tetap redup. Nampaknya ikut doa orang yang ndak dapat tenda. Ibu-ibu pun Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya awak pun bisa berkumpul. Jadi kalau mau kita dapat amal jariah kekal abadi sampai hari kiamat, maka bangunlah masjid. Doakan Ustaz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Ada yang membangun masjid dengan duitnya, orang kayo. Ada yang bisa membangun masjid dengan jabatan, dengan tanda tangan. 1 kali tanda tangan jadi masjid. Berikut ini peresmian Masjid Jami Pangkalan Kerinci oleh Bupati Kabupaten Pelalawan. Ambo tengok, contoh apa tanda tangan Pak Bupati? Tanda tangannya tadi, lui, habis itu berbelok-belok 3 kali, dia itu naik ke atas. Patutlah masjid siap oleh. Ada orang tanda tangan itu ke bawah pula. Lui, berbelok-belok 3 kali. Berbelok itu maksudnya ikut beberapa kali pilkada. Nah itu naik ke atas. Naiknya ke atas. Coba tengok tanda tangan. Simpelnya, tidak terlalu ribet, tidak rumit. Ada orang tamu tengok tanda tangan, wah putar entah ke mana, enggak jolek. Pangkal tah mana, ujung tah mana. Kali ikut aja jolek. Putar 2 kali, entah naik ke atas. Siap masjid. Pakailah. Selagi tanda tangan kau masih laku, pakailah. Makanya ambo sonang tausiah gini, Kajari ado, Bupati ado, Sekda ado, polisi ado. Selagi masih laku tanda tangan kau Pak, pakailah. Bangun masjid, buat panti, buat pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir, miskin. Siap. Kau kadang awak ceramah, mari kita bangun masjid, mari kita dirikan sekolah tahfiz Quran gratis, mari kita buat pondok pesantren. Selesai acara, datanglah Pak tua-tua. Apa yang bisa kita buat Pak Ustaz? Apa jabatannya apa gini? Lah mau pensiun gue. Baca Yasin aja lah Pak. Kau Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Kajari, Bang Riau Kepri, pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ambo diundanglah ke Jambi. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik motor pula lagi entah di mana. Terlolok, tertidur di motor, terjaga, lonjol sampai. Lolok sekali lagi, baru sampai. Musola ketek. Dalam hati ambo, pula orang itu. Diajaknya lah awak meresmikan musola ketek, tak level. Pula kelebihan musola itu agaknya. Togaklah surang, kumisnya melintang. Kapolsek. Kapolsek kok di bawah Kapolres. Kapolsek kok yang paling bawah. Kapolri, Kapolda, Kapolsek, Kapolres, Kapolsek.
Saya Pak Ustadz membangun musola ini karena tidak ada orang urusan, tak ada tempat sholat. Akhirnya saya kutip duit, akhirnya jadi musola. Kami panggil Ustadz untuk meresmikan. Kapolsek bisa bangun masjid, apalagi Kapolres bisa. Bayangkan berapa kali penempatannya selama di Indonesia. Kabupaten Niko, Kabupaten Niko, Kabupaten Niko, Kabupaten Niko, maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sampaikan. Menyampaikan ini tanda suka, cinta atau benci? Tanda suka, supaya mengalir pahala. Apalah untungnya untuk Ustadz Somad? Kalau Pak Bupati bangun masjid, Pak Kapolres bangun masjid, Pak Kajati bangun masjid, lalu Ustadz dapat apa? Waktu mereka di hadapan Allah, ditanya di Allah, "Dek, apa kalian bangun masjid?" Dek ceramah Ustadz Abdul Somad. Ambo dapat apa enggak? Lah, setuju? Tengok eloknya hati jamaah. Padahal jamaah enggak ada dapat apa-apa. Awak tetap dapat amal jariah insyaallah. Amin. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang berbuat baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukan sesudahnya. Jadi yang pertama membangun. Amu indak kaya buya, ndak bisa membebaskan tanah seluas iko. 1, 2, 3 sak semen. Semen pun ndak bisa. 1, 2, 3 batu bata. Bata pun ndak bisa. 1, 2, 3 batu kerikil. Kerikil pun indak jo. Pasir. Pasir pun indak jo, mati je dah. Apa lebo kalawak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, serahkan, datang ketua. Ambo yakin sesudah pengajian iko akan datanglah uang beramai-ramai ke masjid jami. Jangan lagi karena sudah selesai masjid-masjid musola surau di kampung dokek tompek tinggal awak yang belum selesai. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Pembangunan Musola. Berapa semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa karpet? Berapa bangunan? Mau bantu? Enggak, tanya aja. Bantu, tolonglah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ditabunglah duit. Asal dapat duit, masukkan Bank Riau Kepri Syariah. Dapat gaji, masukkan Bank Riau Kepri Syariah. Gaji 3 boleh, masukkan Bank Riau Kepri Syariah. Uang tunjangan SPPD, surat jalan, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, masukkan Bank Riau Kepri Syariah. Habis itu boli golang, boli antai, boli subang, boli anting, boli golang kaki, boli sodonya. Mati. Kemanalah duit ibu tadi? Diambil dek bapak untuk bangun masjid. Jangan suuzon. Nah, boleh suuzon. Tengoklah Pak apa yang ada di kepala mereka. Ambo tak, ambo tak ada. Ambo cuma menggiring aja. Iko bukan citu ecek-ecek iko. Iko fakta dan data. Ustadz Somad, kakak kami itu omehnya secuci tangan. Cuci tangan mangkok godang itu omeh. Golang antai subang anting golang kaki. Kalinya poi undangan sampai berbungkuk. Iko 2 on, iko 3 on. Merah. Kalau poi undangan nyoi Sabtu hari Ahad, uang nikah, uang walimah. Jam berapa ya? Di situ pula ada uang sakit jantung, asal ditengoknya golang tu godang gitu. Cepatlah balik, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, golang tinggal, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Ustadz kok ingat lagu itu? Oma Ambo dulu kalau nasib lagunya itu. Jadi anak-anak ketek kok anak-anak ketek. Sama mukanya. Ambo sangko tadi, Ambo lah berkunang-kunang togak lama tuh bayang 2. Rupanya memang 2 orang. Masya Allah, tabarakallah.
Lompat 10 menit ambo ceramah, inyo indak tu tidur. Budak-budak bisa pula. Anak ketek mendengar ceramah, yang tua pula mengangok. Yang tua jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung mendengar ceramah ambo, balik berkunang-kunang mati. Anak-anak ketek kau tak tahu nyo apa acara awak kau, tapi insya-Allah dikonangnya, diingatnya sampai matinya ingat. Apa yang awak nyanyikan. Jadi anakku ingat, waktu dulu ada ustaz tempat kami ceramah, waktu itu mama masih ketek lagi. Siapa yang ceramah waktu itu mak? Kata anaknya tahun 2040. Almarhum Ustaz Abdul Somad. Waktu itu Ustaz, itulah Ustaz yang paling viral di zaman mama. Nya waktu itu punya Instagram 6 juta followernya gitu. Nya punya YouTube jo, nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Waktu itu mama subscribe, share, and comment gitu. Yang belum follow lah. Itu jadi konangan ninyo. Apa yang dinyanyikan Ustadz tadi masuk ke kepalanya, isu itu juga dinyanyikannya ke anaknya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda di usung. Orang zaman dulu kalau membuat lagu tuh ada maknanya dan dalam sampai ke hati orang. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah habis, lampu pun akan padam sendiri. Katanya awak kau hidup macam lampu yang minyak zaman dulu pakai teplok sebelum PLN masuk, macam lampu dinding. Kalau minyaknya kering, lampu pun akan padam sendiri. Maknanya dalam. Lagu-lagu orang kini kau mana tak paham tak apa-apa. Selimut tetangga. Pula selimut orang ni sahabat-sahabat. Pulang-pulang berbadan dua. Awak pun malu nyawiknya di muka omak-omak awak. Pulang-pulang berbadan dua tu kan hamil di luar nikah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak cucu awak insyaAllah. Jadi pengertian yang pertama, ambo selalu berceramah tu pakai judul sesuai yang tertulis di tema. Nanti kalau balik ditanya dek orang, apa acara tadi? Peresmian masjid, jami. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa judulnya? Entah, orang tu masih ada hutang 165 juta. Apa pula itu? Itulah diselesaikan dek Pak Bupati. Yang dijolekkan Ustaz Somad itu tadi 3. Yang pertama makna memakmurkan masjid itu membangun fisiknya. Makmurkan, mudah cantik insyaAllah. Orang Jambi datang hendak pergi ke Medan, singgah siko. Orang dari Aceh hendak pergi jalan darat ke Jakarta, singgah jo siko. Ikolah masjid yang sampai hari kiamat indah ada uginya insyaAllah. Ko lapangan parkir ko pono uang, singgah. Sodonyo ke WC. Hendak menumpang terkoncing. Maka di antara salah satu baleho pamflet tulis itu godang-godang, singgahlah jangan cuma koncing saja. Makmurkan masjid iko. Toiletnya buka. Kalau ada 5 WC, buka 1, yang lain tutup. Sebab apa? Sebab ada orang nan tersosak daripadanya terkoncing di tepi jalan. Tak ada bedanya sama ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama membangun. Selesai membangun, makna yang kedua adalah memakmurkan aslinya salat berjamaah. Itu maksudnya. Itu tadi yang disebut oleh Pak Bupati. Jangan sampai masjidnya sudah bagus tapi tak ada orang salat berjamaah. Insya Allah tidak diragukan lagi orang salat berjamaah. Ambo heran juga tadi. Masjid cantik, 2 lantai, 2 tingkat. AC-nya ada. Dari mana Buya tahu ada AC? Itu ada. Kenapa awak buat acara di luar masjid? Kenapa tidak di dalam masjid? Rupanya orang Pangkalan Kerinci kok kalau tabligh akbar pengajian melimpah ruah. Tidak temu segodang iko sebanyak iko orang masuk melotui masjid. Meledak masjid itu di dalam. Maka kalau Ustaz Abdul Somad berceramah tentang sholat berjamaah di Pangkalan Kerinci mubazir,
marilah kita sholat berjamaah. Tak perlu. Beginilah melimpah ruahnya insyaallah sembahyang subuh esok. Apa senyum? Orang yang tidak mau sembahyang, maka berarti inyo ondak mati. Mimda tema taya bawati. Mati. Yang golak berarti lah tua. Sebab awak dulu yang pakai itu. Ambo pakai itu. Anak kini ndak. Anak kini ndak pakai mimda tema taya bawati. Bataba tatata batasa basaba. Orang yang akan mati boleh tidak ke masjid. Musafir pun dia tetap ke masjid. Salat jamak, qasar jamak, takdim jamak, takhir. Orang yang akan mati, maka dia terbaring di tempat tidur, dibisikkan ke telinganya, la ilaha. Maka esok subuh kalau laki ibu tidak ke masjid, bisikkanlah ke telinganya, la ilaha illallah. Melumpeknya langsung. Kalau nyebongi, sabi salam dari Ustaz Somad. Nyebongi kambo, ndak apa-apa. Biar ambo kola biasa dicaci maki orang. Cobalah tengok di YouTube, di internet, macam-macam komen orang. Dicaci maki, diejek oleh buzzer, oleh haters, biar aja. Biar aku aja. Kamu nggak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting niat awak baik. Nanti sampai masanya masuk rumah sakit Arifin Ahmad di samping Masjid Agung An-Nur, kacanya menghadap ke lapangan An-Nur, mato menengok Masjid Agung An-Nur, mato menengok uang sembayang, suara azan sayup-sayup ke telinga. Hayya 'alas shalah. Meleleh ai mato ndak sembayang. Tapi awak sudah tangan bergetar, kaki bergoncang, tangan berkabel-kabel. Nama ruangannya ICU. ICU, you don't see me. ICU, aku bisa menengok kamu, tapi kamu tak bisa menengok aku. Yo kalau bini baik, abang hendak ke masjid, kata si abang. Bininya baik, tenang bang, bisiko aja, sabar. 3 hari lagi insya Allah selesai. Ini kalau baik. Tapi kalau dapat bini ndak baik, apa katanya? Itulah dulu waktu saya hendak ke masjid, kinilah sakit-sakit mati. Sakitnya bayangkanlah, awaklah sakit di ruang ICU sambil menyuapkan bubur, makan nasi ndak bisa lagi, bubur yang dibawainya, sambil itu dinyanyikannya lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa hari ini bapak boleh tersenyum, walaupun ambo ndak bisa menengok senyum bapak, dek senyum tu di balik masker. Hari ini ibu boleh tergolak, tapi apa yang ambo sampaikan bisa nyata dan terjadi. Betul? Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, tarawih ke masjid, iktikaf di masjid, duha di masjid, nikah di masjid, walimah di masjid. Telinga mendongau selalu, maka apunan selalu awak buat, apunan selalu awak sabui, apunan selalu awak ingat. Itulah yang nanti datang waktu sakaratul. Mudah mati awak kalau awak selalu ke masjid. La ilaha illallah. La ilaha. Tapi kalau tak pernah ke masjid, la ilaha illallah. Berapa gua sawit? La ilaha illallah. Pupuklah turun. La ilaha illallah. Suik tanah hamba mana? La ilaha illallah. Menantu ambo jangan sampai dapat golang ambo. Apa yang selalu awak sawi, apa yang selalu awak konang, itu yang akan datang madu awak insyaallah. Tapi ambo yakin dan percaya awak sodonyo ikut insyaallah husnul khatimah. Ada jamaah masuk rumah sakit
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sudah diponis oleh dokter bawa balik ke rumah, indah ada harapan. Jaga saja di rumah. Bawa balik ke rumah. Karena kalau tetap di rumah sakit, biaya tak tertanggung lagi. Bawalah balik ke rumah. Kalau ada keluarga awak, itu kata dokter, Bu, Pak, bawa balik ke rumah ya. Itu maksudnya malaikat maut lah sampai kilometer 5 boleh. Begitu akan dibawa balik ke rumah, tiba-tibanya terduduk di rumah sakit, ruang ICU, terduduk dan langsung mengajak keluarganya, awak buat tablik akbar. Terkajilah anak-anaknya. Dokter pun bertanya, kenapa bapak tiba-tiba sadar? Waktu hamba sedang koma itu, tiba-tiba datang Ustaz Somad. Ustaz Somad bertanya, bila buat tablik akbar? Langsung nyo balik ke Sumatera Barat, nyawang Jakarta, merantau dari Sumatera Barat, Minangkabau, membuat tablik akbar halal bihalal beberapa tahun yang lalu. Ambo tanya, apa nama membuat bapak tersadar waktu koma itu? Datang Ustaz Abdul Somad mengajak membuat tablik akbar. Bapak selalu mendengar ceramah ambo. Sebelum tidur malam, ceramah Ustaz saya dengar. Waktu bangun, ceramah. Bahwa ambo paham apa yang sering awak dengar, apa yang sering awak tonton, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Insyaallah ibu bapak semuanya waktu sakaratul maut yang selalu diucapkannya, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kami tidak tolok kalau la ilaha illallah. Ikut tarekat Naqsabandiyah, bersuluk 40 hari 40 malam. Tak sanggup 40 hari 40 malam, 10 hari 10 malam sama Buya Somad. Kini Buya Somad tak ada, sama Buya Khalifah Muda, Buya Zulkarnain, menanamkan zikir dalam hati. Allah 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 Allah. Dari mulai subuh sampai tengah malam sampai esok, Allah Allah Allah. Sehari 5 boleh ribu sehari. Tak boleh putus zikir dalam kelambu. Handphone mati. Kalau ambo dari suluk, kumis panjang, janggut panjang. Orang pun tak kenal. Siapa ya? Bersuluk. Tidak ada alasan. Jadi kalau ada orang bertanya, macam mana supaya lokek zikir kau ke dalam hati? Tak ada solusi lain kecuali bersuluk. Buya Edi Amran bersuluk. Buya Khalifah Muda bersuluk. Buya Rais bersuluk. Buya Burhan bersuluk. Ustaz Somad tu ceramah aja tu tasawuf, ambolah bersuluk. Tahun 2007 boleh bersuluk, menanamkan zikir supaya sama nan di mulut awak. Subhanallah, Allah di dalam. Alhamdulillah, Allah di dalam. Allahu Akbar, Allah di dalam. La ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak orang mulutnya lain, hatinya lain. Mulutnya subhanallah, 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 subhanallah. Dalam hatinya gaji 3 boleh, gaji 3 boleh, gaji 3 boleh. Mulutnya menyabit alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dalam hatinya sawit-sawit, namanya zikir brondol. Bagaimana supaya sama nan di mulut, sama di hati? Maka tidak ada jalan lain. Khususkan 10 hari, matikan handphone, dimandikan pakai air limau, dibalut pakai kain kafan, ditalkinkan ke telinga sebelah kanan. Buya mentalkinkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang bertanya sama mbok, Ustadz potang kami tengok naik arung jeram, Ustadz kami tengok menyelam dalam laut, diving, Ustadz kami tengok naik helikopter. Tidak takut Ustadz. Kami ko yang bersuluk, ko sudah diajarkan mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Yang menganggap sesudah bersuluk itu anggaplah matilah. Sebablah dimandikan mandi jenazah, sudah dikafankan, sudah dibisikkan la ilaha illallah. Adapun ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menakut-nakuti ambo, Abdul Somad jangan macam-macam, nanti kami matikan. Ambolah mati lah. Iko hanyalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok masih hidup, masih berangkat ke Jakarta. Kalau masih hidup, masih ke Kalimantan Barat. Kalau masih hidup, masih sempat lagi keliling Indonesia. Kalau masih hidup, masih bisa insya Allah ke Turki,
Masih hidup, masih lagi pergi ke Australia. Masih hidup, teruskan lagi ke Hong Kong karena dulu tak bisa masuk. Kalau mati, alhamdulillah. Kalau Abdul Somad mati, semua jamaah Pangkalan Kerinci ini mengirimkan Al-Fatihah. Yang kini nanti sudah mati. Makna memakmurkan yang pertama, membangun, sudah. Makna memakmurkan yang kedua, sholat berjamaah, sudah. Makna memakmurkan yang ketiga adalah membuat kegiatan-kegiatan. Sholat bukan, kegiatan-kegiatan. Contoh kegiatan, memasukkan anak ke sekolah. Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis. Darun artinya rumah, Nafis artinya berharga. Darun Nafis, rumah berharga. Mana yang berharga? Rumah mewah orang Pangkalan Kerinci yang 3 lantai atau rumah Iko? Apa rumah Iko? Rumah yang 3 lantai lah yang berharga. Itu yang harganya 5 miliar. Kalau Iko, rumah yang 5 miliar kalau orangnya mati akan dibagikan kepada ahli waris. Tapi rumah Darun Nafis akan mengalir sampai hari kiamat. Betul? Walaupun rumah ini rumah wakaf, tempat orang sekolah, tapi jendelanya tetap juga dipakai bosi, menunjukkan banyak pencuri. Pencuri tidak bisa membedakan mana rumah Allah, mana rumah hantu, mana rumah setan. Masya Allah, tabarakallah. Awak jago bersama, mudah-mudahan aman. Anak-anak awak masukkan ke Madrasah Ibtidaiyah Darun Nafis. Jangan masukkan ke sekolah yang tidak sekolah agama. Benteng terakhir, ibu memandikan anak, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam, mandi habis makan, mandi sebelum makan, mandi habis makan coklat, mandi mulutnya kotor. 1 hari 5 kali mandi. Ibu minta mandikan anak cuma mandi apa namanya? Mandi jenazah. Di mana mereka belajar mandi jenazah? Di sini. Nanti masjid buat ramai-ramai penyelenggaraan jenazah. Undangan untuk anak-anak muda Pangkalan Kerinci, kursus penyelenggaraan jenazah. Kalau buat kursus penyelenggaraan jenazah, yang hadir tuh anak-anak muda. Yang orang tua kok yang akan dimandikan. Anak-anak muda. Ambo ingin kalau ambo mati, yang memandikan tuh anak ambo, yang mengkafankan anak ambo, yang menguburkan masuk ke liang lahat anak ambo, yang menyolatkan pun anak ambo. Karena Nabi yang melaksanakan jenazahnya dek nak ada anaknya laki-laki, menantunya namanya Sayyidina Ali, sepupunya namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib, cucunya namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jangan uang lain. Uang lain iyo kalau nyo baik, iyo kalau awak baik sama inyo, siramnya wak polan-polan. Tapi kalau indah disemprotnya contoh door smear. Oleh sebab itu maka ini pendidikan. Ada pengajian. Ambo ceramah di Palembang. Saya orang Riau, ceramah di Palembang. Ada ulama Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Tapi bukunya, kitabnya masih dibaca di kampung kami, Pangkalan Kerinci. Apa nama kitabnya? Sayrus Salikin. Masih dikaji di Pangkalan Kerinci. Dulu yang membacakan itu Buya Sani. Masih ada dibaca? Masih. Buat pengajian. Jangan sampai masjid cantik tapi tidak ada pengajian. Senin malam Selasa, Sayrus Salikin. Selasa malam Rabu, Sifat 20, Wujud, Qidam, Baqa, Mukhalafatul Hawadis, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaniyah, Qudrat, Iradat, Ilmun, Ayat, Sama, Basar, Kalam. Rabu malam Kamis, mengkaji hadis-hadis, ayat-ayat, tafsir-tafsir. Kamis malam Jumat, tidak ada pengajian. Semuanya awak wirid ya Yasin. Betulkan bacaan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, tajwid tahsinnya, nagamnya, anak-anak diajarkan. Ini masuk memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan. Masjid ini strategis di tengah kota. Banyak orang membangun masjid di atas bukit. Yang sholat cuma hantu sama jin ifrit. Tapi masjid awak sangat strategis. Ini contoh model masjid di tengah kota.
dibuat 2 lantai ke atas karena ke samping sudah tak bisa. Lalu kemudian dibuat pula ada madrasah sekolah agama. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa dibebaskan dan bisa lagi diperbaiki. Ini lantainya masih tanah, belum dikasih paving block, masih ada lagi. Tadi disebut oleh Pak Ketua DKM, karpet katanya belum. Ada pun yang Iko mungkin minjam punya jamaah. Entah karpet siapa lah Iko, jangan lupa balikkan nanti sudah acara. Jangan sampai hilang. Iko ditanya deh orang, apa isi ceramah sama? Entah karpet belum balik lagi 3 hari gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, apa tadi acara peresmian Masjid Jami? Kenapa Jami? Karena ada solat Jumat. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat subuh. Tak ada Jumatnya. Namanya masjid. Tapi kalau ada solat Jumatnya, maka disebut dengan Masjid Jami. Lalu surau langgar musola, Bu ya? Surau langgar musola itu adalah masjid. Adapun istilah surau langgar musola itu daerah kita saja. Tapi kalau masuk ke dalam surau langgar dan musola tetap usolli sunatan tahiyatal masjid. Yang nanti masuk usolli sunatan tahiyatal langgar. Tetap tahiyatal masjid. Adapun masjid Jami maka ada solat Jumatnya. Masjid Jami tertua di Pangkalan Kerinci ada sampai hari ini. Maka keberkahan melimpah-limpah ruah. Adapun orang yang solat tapi tidak membayar zakat, maka sepaket dalam Al-Quran, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus salah wa atuz zakah. Jangan bayar zakat ke kawan, ke tetangga, ke keluarga. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Berikut ini penyerahan bantuan produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Pelalawan yang akan diserahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Wow. Bukan duit ambo. Yang mengutip pun bukan ambo. Ambo numpang beputu. Udah selesai? Sebelah ibu ya. Zakat konsumtif. Yang konsumtif iko yang tua-tua untuk makan, tidak bisa kerja, tak ada pendapatan. Yang produktif dia bisa mencuci, maka dibolehkan mesin cuci biar bisa membuat namanya laundry kecil-kecilan. Nya jual gorengan berpikul, Basnas membelikan gerobak pakai sepeda motor supaya tidak terlalu lelah. Jadi zakat ada model 2 penyalurannya, produktif dan konsumtif. Yang tua-tua yang tidak bisa bergerak lagi hanya duduk di rumah, konsumtif. Dua-dua sudah dibagi tadi. Bantuan dari Pemda tidak cukup dana APBN, APBD dipotong untuk COVID. Tapi COVID ini kabarnya sudah tak ada lagi Pak Ustadz. Nanti lah dokek-dokek puasa biasa datangnya balik. Kita masih protokol kesehatan. Ambo masih cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad itu tidak ikut protokol, dari tadi dia tak ada pakai masker. Kok dari tadi berpegang ke masker? Ke masker. Dana APBD kabupaten berapa mengeluh karena dipotong untuk COVID. Jadi cara penyelesaiannya adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tadi waktu Pak Bupati nyerahkan, nah rajin-rajin sekolah mengaji yo. Ayahnya bila meninggal nggak tahu. Itu ditanya oleh Pak Bupati, ambo kapan orang tuanya meninggal? Nggak tahu. Dalam hati ambo, ini ternyata bukan settingan. Karena kalau disetting, jangankan ayahnya, ayah orang tahunya belum meninggal. Kita tidak ada pencitraan. Kita tunjukkan ini amal kita, supaya anak-anak muda ini bersemangat nanti ingin punya jabatan. Dengan jabatan itu dipakai untuk menolong fakir miskin, anak yatim, masjid, dan du'afa. Mati mengalir pahalanya. Jadi bupati, jadi gubernur, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau orang memilih. Paling lama 10 tahun. Tapi hisapnya di akhirat lama. Paling lama 10 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Betul. Maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sudah kita tengok. Masjid, lunas utang, fakir miskin, yatim, dan du'afa. Tapi tentunya tak semua bisa karena keterbatasan. Kita tak mau juga nanti jadi temuan karena tidak pada alokasinya. Maka kita bantu dengan zakat.
membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional 2,5%. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kaya-kaya, hasil sawit melimpah ruah. Dari aminnya tak yakin nampak. Lah poneknya lah. Tadi yang mau mulai tausiah 9:30, kinilah 9:30, 60 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini bernilai amal soleh insyaallah. Jangan berpecah belah karena masalah khilafiyah. Pak DKM ambo posankan, jangan masukkan penceramah yang membangkit khilafiyah. Capek sendiri nanti. Undang ustaz ini, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah. Nanti masuk pula ustaz ini, poning kepala jamaah. Jadi pilih membahas yang kira-kira ibadah baik. Ustaz, bagaimana kalau sholat Jumat dia khotib tapi tidak jadi imam? Imamnya tidak jadi khotib, khotibnya bukan imam. Ini masalah khilafiyah. Dalam mazhab Maliki, yang khotib tuh mesti jadi imam. Cuman satu mazhab yang mewajibkan. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Khotib mesti jadi imam, imam mesti khutbah. Itu hanya mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab awak, maka boleh ambo khotib, imamnya orang lain. Ambo kalau khutbah di masjid-masjid tak mau jadi imam. Kalau diminta ambo jadi imam, atuk kita patuh. Sebab apa? Sebab ambo tak mau merusak persatuan di daerah itu. Ambo ikut imam tu yang tahu bacaan-bacaannya, imam tu yang paling mengerti di daerah dia. Sahibud dar, a'lamu bidarihi. Kalau masjid jami awak dari dulu azannya 2 kali, gue 2 kali. Kalau masjid jami awak dari dulu bismillahnya jahar, jangan roba-roba. Kalau masjid awak dari dulu khutbah Idul Fitri, Idul Adha 2 kali, gue 2 kali. Kalau masjid jami dari dulu habis sholat berzikir jahar, pakai zikir jahar. Kalau habis sholat berdoa, pakai berdoa bersama. Tuliskan aturan masjid jami Pangkalan Kerinci. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut, habis sholat zikir jahar, habis itu berdoa bersama, khutbah Jumat berdoa angkat tangan. Kalau tidak nanti akan rusak. Tapi kalau sudah dituliskan menjadi ketetapan, masjid-masjid di sekeliling aman kita dari masalah khilafiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kebaikan kita bersama, mudah-mudahan terwujud 3: membangun masjid, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan. Apalagi ibu penggerak BKMT ado, maka awak ramai-ramai khusus untuk ibu-ibu. Badan Kontak Majelis Taklim. Kontak, jangan takut mati dek kontak itu. Kalau tidak ada hubungan sama PLN, maksudnya koordinasi. Karena ibu-ibu kalau sudah mengaji insya Allah aman. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.